Bayangkan, seorang wanita dibunuh dengan kejam, apartemennya dibakar habis, bahkan polisi pun kebingungan tidak menemukan petunjuk. Tapi beberapa minggu kemudian sesuatu yang mustahil terjadi. Korban itu seakan kembali dari kematian untuk menyebut siapa nama pembunuhnya. Halo guys, kembali lagi bersama cerita kisah Afil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang wanita yang membongkar kembali siapa pembunuhnya sendiri. So, jangan lama-lama lagi. Let's check it out. Inilah dia, Teresita Basa. Namanya Teresita Basa. Dia lahir di Filipina pada tahun 1929. Berasal dari keluarga baik-baik, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang seperti kelakuan anak muda zaman sekarang. Ya, sejak muda Teresita dikenal sebagai wanita yang cerdas dan penuh semangat. Ya, dia seorang pelajar yang keras. Akhirnya itu dia merantau ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang baru. Di Chicago, ia bekerja sebagai terapis pernapasan di rumah sakit Edgewater. Rekan kerjanya ini menyebut ya Teresita ini sebagai sosok yang pendiam, ramah, dan sangat berdedikasi kepada pasien. Ya, meski hidupnya sederhana, ia punya hobi, senang bermain piano, dan sering membantu orang lain itu tanpa banyak bicara. Dia seperti ya, dia membantu, tidak berubar, tidak membuat story segala macam gitu. Dia itu juga tidak ada musuh, tidak ada konflik. Semua orang tuh mengenal itu sebagai wanita yang baik. Tapi malam itu api besar melahap apartemen Teresita. Warga panik mengepul tebal di udara asap-asap di sekitar apartemen. Pemadam kebakaran segera datang. Berusaha dia menjinakkan api, tapi begitu api mulai padam, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Di dalam apartemen terbaring seorang tubuh wanita. Tubuh itu tuh hangus terbakar. Dan parahnya sebuah pisau masih menancap di dadanya. Wanita itu ialah Teresita Basa. Polisi segera datang ke lokasi malam itu guys. Coba mencari jawaban, coba menyelidiki. Tapi yang mereka temukan itu hanyalah abu, reruntuhan, dan seorang korban yang tragis. Polisi mengira ini berakhir dengan kasus perampokan biasa. Tapi saat mereka memeriksa apartemen, tidak ada tanda barang-barang yang hilang. Tidak ada perlawanan yang jelas. Bahkan tidak ada jejak kaki. Istilah seperti kisah itu ya hangus, semua petunjuk-petunjuk hangus terbakar menjadi abu. Hari-hari berlalu dan penyidikan itu tidak membuahkan hasil. Kasus Teresita Basa hampir dinyatakan dingin. Misteri itu terkubur tanpa jawaban. Beberapa minggu setelah kematian Teresita ini guys, seorang rekan kerja ini Teresita sebagai seorang sahabat yang bernama Remy Chua, dia tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Remy ini sering terlihat linglung, sering terlihat seperti orang bingung. Dan suatu malam tubuh dia itu bergetar keras. Suaranya tuh berubah, bukan suara dari dirinya sendiri, dengan suara yang sangat berat. Remy berkata, "Aku adalah Teresita Basa." Melalui tubuh si Remy ini, Teresita
berkata ia tidak bisa beristirahat dengan tenang sebelum pembunuhnya ini diadili. Wow, bayangkan seorang arwah kembali untuk memberikan siapa dalam pembunuhannya, dan roh itu menyebut pembunuhnya adalah seorang Alan Showery, seorang teknisi di rumah sakit yang ternyata juga dikenal oleh Teresita ini. Tak hanya itu guys, roh Teresita ini pun juga memberikan detailnya. Ia mengatakan Alan telah mencuri perhiasannya. Barang-barang itu kalung, cincin, uang, dan beberapa aksesoris telah diberikan Alan kepada pacarnya sendiri. Ketika polisi pertama kali mendengar cerita ini, mereka tidak percaya. Ya bagaimana percaya kan? Ini sebuah roh gitu yang memberitahukan kepada kepolisian gitu. Tentu polisi merasa ini sangat bingung. Bagaimana mungkin seorang polisi terus mereka menjadikan kesaksian roh sebagai bukti. Tapi detail yang diberikan roh si Teresita Basa ini dia terlalu spesifik. Nama, barang pencuriannya, bahkan kepada siapa barang itu diberikan pun dia tahu. Akhirnya karena kesaksian spesifik ini, polisi memutuskan untuk menyelidiki ulang kasus ini. Polisi mendatangi rumah pacarnya si Alan ini, dan di sana mereka benar-benar barang milik Teresita guys. Mereka benar-benar menemukan barang milik Teresita ini, kalung, cincin, perhiasan yang disebutkan, bahkan aksesoris-aksesoris itu persis yang dikatakan seperti roh Teresita itu. Bukti itu semua ditemukan di rumahnya pacar Alan Showery ini, dan bukti ini cukup untuk menyeret Alan Showery ke ruang penyelidikan untuk diinterogasi. Alan Showery akhirnya ditangkap. Awalnya dia membantah semua tuduhan itu, tapi yang namanya di persidangan, bahkan bukti-bukti yang dikumpulkan itu semuanya terlalu kuat untuk diabaikan. Seperti yang kalian tahu, kebohongan tidak akan bertahan lama. Akhirnya Alan mengaku salah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini nyaris buntu guys, tapi akhirnya bisa dipecahkan. Dan anehnya, semua ini berawal dari pesan seorang korban yang sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah benar roh Teresita ini yang berbicara melalui tubuh sahabatnya si Remy ini, atau hanya ilusi? Mungkin saja Remy tahu tanpa disadari, atau ada faktor lain yang tidak pernah terungkap. Yang jelas kasus ini guys ya masih menjadi legenda di dunia kriminal. Sebuah kisah yang nyata yang menguburkan antara sains dan dunia gaib. Hingga gini kisah Teresita masih banyak membuat orang merinding. Korban yang kembali dari kematian untuk membongkar siapa pembunuhnya. Apakah kamu percaya bahwa roh bisa mengungkap siapa pembunuhnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar guys, dan jangan lupa untuk subscribe untuk kisah-kisah misteri selanjutnya. So, itulah kasus tentang Teresita Basa, seorang korban yang kembali dari alam baka untuk memberitahukan siapa pembunuhnya. Menurut kalian bagaimana? Apakah ada kasus yang terperinci yang lebih kalian tahu? Silahkan komen di kolom komentar. Bye bye.